Bab 846. Saat ini, Takehiko Ito sedang duduk di dalam mobilnya sambil mengumpat dengan marah. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merasa malu seperti sekarang ini. Kepala keluarga Ito yang bermartabat begitu dipermalukan oleh seorang pemuda dari Tiongkok. Bahkan jika pengawal pribadinya dihapuskan, $4 ditransfer ke rekening Kobayashi Pharmaceutical. Pria bernama Ye itu sebenarnya ingin gagal bayar utangnya. Itu $4, setara dengan RMB, hampir 30 miliar RMB. Bagi siapapun, jumlah uang ini adalah jumlah yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kaya Anda, tidak mungkin menerima kenyataan bahwa Anda telah kehilangan begitu banyak uang tanpa alasan. Oleh karena itu, Takehiko Ito mengertakkan gigi dan mengutuk, "Saya tidak akan menjadi manusia kecuali saya membalas dendam untuk ini. Saya tidak hanya ingin $4,5 miliar AS saya kembali seluruhnya, tetapi saya juga ingin anak ini mati di Jepang." Petik 2. Tanaka Koichi di samping berkata dengan cepat, "Presiden, Tuan Ye sangat berkuasa, Anda tidak boleh melawannya dengan gegabah." Bajingan, Takehiko Ito mengangkat tangannya dan menamparkan Tanaka Koichi, meninggalkan bekas merah di wajahnya dengan satu tamparan, dan berteriak dengan marah, "Apakah kamu mencoba untuk meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestise saya? Apakah kamu pikir begitu, Ito? Takehiko, kamu masih tidak bisa berurusan dengan pria China berusia 20-an. Tanaka Koichi menutupi wajahnya dan berkata dengan gugup dan sedih, "Presiden, Tuan Ye sangat berkuasa dan bertindak sangat santai." Yamamoto Kazuki dipukuli karena hanya mengucapkan kata-kata "orang sakit di Asia Timur" di depannya. Sialan orang cacat ini, jika Anda benar-benar berniat untuk mengambil nyawanya, dia tidak tahu jenis kematian apa yang akan dia keluarkan. Jadi meskipun Anda memukul saya ingin mengingatkan Anda dari lubuk hati yang paling dalam, jangan pernah berbicara dengan pria ini. Lawan saja. Ekspresi Takehiko Ito sangat jelek. Dia kenal Koichi Tanaka. Anak laki-laki ini sangat setia padanya sehingga meskipun dia langsung diminta melakukan operasi caesar, dia mungkin tidak akan ragu sama sekali. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Tanaka Koichi harus datang dari hati. Memikirkan hal ini, Takehiko Ito diam-diam bertanya-tanya, apakah anak itu benar-benar sekuat itu? Dia begitu kuat sehingga Tanaka Koichi akan berpikir bahwa bahkan kepala keluarga Ito, saya, tidak mampu menyinggung perasaannya. Takehiko Ito mengerutkan kening dan bertanya pada Koichi Tanaka, "Jadi, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak bisa memberinya $4 ini secara gratis, bukan? Itu jelas tidak mungkin." Tanaka Koichi berkata, "Tuan Ketua, $4,5 miliar yang kami bayarkan kepada Kobayashi Pharmaceutical semuanya dikirim melalui rekening publik Ito Co. Ltd. Bank memiliki catatan pengiriman uang yang jelas, dan Kobayashi Pharmaceutical tidak membayar saham terkait sebesar $4,5 miliar. Kami dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk menuntut Kobayashi Pharmaceutical harus mengembalikan seluruh $4,5 miliar. Kami pasti akan memenangkan gugatan ini." Gugatan. Takehiko Ito terlihat sangat tertekan. "Kamu ingin aku, Takehiko Ito, pergi ke pengadilan bersamanya? Pergi ke pengadilan dan menangis dan mengeluh bahwa anak ini mengambil uangku dan menolak mengembalikannya?" Tanaka Koichi berkata dengan serius, "Presiden, ini adalah cara teraman dan tingkat keberhasilan tertinggi." "Mustahil." Takehiko Ito, dengan wajah pucat, dengan marah berkata, "Jika dunia luar mengetahui bahwa seorang pemuda Tiongkok berani mengambil $4,5 miliar AS dari saya dan menolak membayar saya kembali, dan saya masih tidak bisa membuatnya mengembalikan uang tersebut. Uang? Aku tidak punya pilihan selain pergi ke pengadilan untuk meminta bantuan. Kemana wajahku akan pergi? Kemana wajah seluruh keluarga Ito akan pergi? Dengan presiden ini, maka orang lain tidak bisa duduk diam dan sial. Karena dunia bawah tanah legal di bawah pemerintahan Jepang, banyak keluarga dan konsorsium Jepang akan terlibat dalam industri bawah tanah dan bahkan mengembangkan kekuatan bawah tanah mereka sendiri. Keluarga Ito bukan hanya chaebol top Jepang, tapi juga kekuatan teratas di dunia bawah tanah Jepang. Ada 3 organisasi bawah tanah paling kuat di Jepang, yang pertama adalah Yamaguchi Gumi, dan yang kedua adalah keluarga Ito. Dunia bawah tanah adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Untuk bertahan hidup di dunia ini yang terpenting adalah tetap kuat. Bagi orang-orang di dunia bawah tanah, terkadang bukan kekejaman mereka, tapi hukum kelangsungan hidup yang memaksa mereka menjadi kejam.
Jika Anda selalu menerapkan prinsip berani melawan siapapun yang memukul Anda, lama-kelamaan tidak akan ada yang berani macam-macam dengan Anda lagi. Namun jika Anda pernah dipukul sekali dan tidak melawan, melainkan menelan amarah Anda dan menganggap diri Anda tidak beruntung, maka sejak saat itu, semua orang di dunia dapat menindas Anda. Selain itu, ada aturan lain yang sangat penting untuk bertahan hidup di dunia ini, yaitu tidak menggunakan kekuatan luar untuk menyelesaikan masalah. Jika seseorang yang tinggal di dunia bawah tanah Jepang meminta bantuan polisi dan pengadilan, orang tersebut akan langsung merasa jijik dan dikucilkan oleh seluruh dunia bawah tanah. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan Takehiko Ito, dia tidak dapat menggunakan jalur hukum untuk mendapatkan kembali 4,5 miliar dolar tersebut. Dia harus membiarkan Ye Chen mengembalikan uang tersebut kepada keluarga Ito dengan jujur dan utuh. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, hanya ada dua solusi untuk masalah ini. Yang pertama adalah meminta pria bernama Ye untuk mengembalikan uang itu kepada saya dengan jujur. Dan masalah ini tidak boleh dikacaukan. Semua orang di kota mengetahuinya. Hal kedua adalah membunuhnya secara langsung. Tanaka Koichi berkata dengan sedikit cemas, Presiden, saya khawatir Tuan Ye tidak akan menyetujui permintaan Anda. Takehiko Ito mendengus dingin, tidak setuju. Jika kamu tidak setuju, pilih opsi kedua dan bunuh dia. Meskipun Tanaka Koichi tidak tahu seberapa kuat Ye Chen, dia selalu merasa bahwa Ye Chen luar biasa. Dan Ye Chen tidak hanya kuat, tetapi juga tampaknya sangat kuat dalam metode-metode utama. Jika tidak, mengapa Ichiro Kobayashi memberinya 90% saham Kobayashi Pharmaceutical? Oleh karena itu, dia merasa lebih baik Takehiko Ito menghindari konflik dengan Ye Chen sebisa mungkin. Jika tidak, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Jadi, dia buru-buru mengganti topik dan berkata, Tuan Ketua, saya rasa Anda tidak perlu khawatir tentang 4 dolar Kobayashi Pharmaceutical sekarang. Uang ini pasti tidak akan hilang. Ini hanya masalah kembali lebih awal atau kembali lagi terlambat. Jangan lupa baiklah, orang-orang dari keluarga Su di Yanjing, Tiongkok akan berada di sini dalam 2 hari ke depan. Takehiko Ito mengerutkan kening dan bertanya, apakah keluarga Su memberitahu Anda hari tertentu kapan mereka akan datang? Tidak, Tanaka Hiroshi berkata, mereka bilang mereka bisa datang kapan saja. Lagi pula, mereka semua bepergian dengan pesawat pribadi. Anda bisa terbang kapanpun Anda mau. Mengatakan itu, Tanaka Koichi membujuk lagi, Presiden, keluarga kami tidak hanya mengincar peluang keluarga Su ini, keluarga Takahashi juga telah mengincarnya. Saya mendengar bahwa keluarga Su datang ke sini kali ini, sebenarnya karena mereka ingin memberi kita punya kesempatan. Saat kamu memilih salah satu keluarga Takahashi untuk menjadi pasanganmu, kamu tidak boleh membuat komplikasi yang tidak perlu. Takehiko Ito mengertakkan gigi dan mengangguk, lalu memerintahkan, dalam hal ini, aku akan menanggung anak laki-laki bernama Ye. Awasi dia, jika dia tidak meninggalkan Jepang selama beberapa hari ke depan, maka aku akan meninggalkannya sendirian. Mari kita selesaikan masalah kerjasama dengan keluarga Su dulu. Bab 847. Memikirkan kerjasama keluarga Su, Takehiko Ito terlihat sedikit melankolis. Duduk di dalam mobil, dia menghela nafas dan berkata dengan penuh emosi, Koichi, dalam 10 tahun terakhir, kecepatan perkembangan perekonomian Jepang kita relatif tertinggal, sehingga kekuatan beberapa keluarga terkemuka, termasuk keluarga Ito kita, telah menyusut menjadi sampai batas tertentu. Dan tindak lanjutnya lemah. Tanaka Koichi bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Ketua, laju pembangunan Jepang pernah menjadi yang terdepan di dunia dalam dekade pasca perang. Mengapa tidak mampu mengimbanginya dalam 10 tahun terakhir? Takehiko Ito dengan menyesal mengatakan, ada banyak alasan yang menyebabkan kelambanan dalam pembangunan ekonomi. Pertama, Jepang sangat langka dalam sumber daya lokal dan lahan. Kedua, Jepang belum membuat inovasi besar di bidang internet dan teknologi tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2. Berbicara, Takehiko Ito melanjutkan dengan penuh emosi, Anda tahu, banyak perusahaan Jepang yang memiliki keunggulan di berbagai bidang lebih dari 10 tahun yang lalu secara bertahap kehilangan keunggulan aslinya selama bertahun-tahun. Lihatlah perusahaan-perusahaan masa lalu seperti Sony, Panasonic, Hitachi, dan Toshiba. Mereka semua terkenal di seluruh dunia. Saat itu, TV berwarna Sony adalah yang terbaik di dunia dan dijual di seluruh dunia. Ponsel Sony Ericsson adalah yang terbaik di dunia, juga mereka terkenal di dunia.
Peralatan rumah tangga Panasonic dan Hitachi serta semikonduktor Toshiba semuanya adalah yang terbaik di dunia. Tapi bagaimana dengan sekarang? Semuanya perlahan-lahan menurun. Lebih dari separuh TV dunia diproduksi di China, murah, terjangkau, dan hemat biaya. Ponsel dunia dibagi menjadi dua bagian. Apple di Amerika Serikat menyumbang sebagian besar, dan sisanya dibuat-buat. Huawei, Xiaomi, Vivo, dan Oppo dari China. Ada apa dengan ponsel Jepang? Bahkan Samsung Korea Selatan pun tak lagi jaya, sudah lama dekaden. Petik 2. Tanaka Koichi hanya bisa menghela nafas. Presiden, Anda benar. Jepang memang telah kehilangan banyak keunggulan tradisionalnya, terutama dalam produk elektronik. Takehiko Ito menghela nafas, bukan hanya produk elektronik. Selain itu, industri baja Jepang pernah menjadi yang teratas di dunia. Bahkan orang Amerika pun harus menghormati baja khusus kami. Namun, karena skandal penipuan jangka panjang di Kobe Steel, dan jatuh. Awalnya, teknologi Shinkansen Jepang adalah yang terbaik di dunia, dan teknologi kereta api berkecepatan tinggi kami ditemukan oleh kami, dan kekuatan kami tidak ada bandingannya di dunia. Namun siapa sangka bahwa kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok justru akan menyusul, sehingga teknologi kereta api kecepatan tinggi Jepang kita, dan teknologi kereta api kecepatan tinggi Jerman dan Perancis, semuanya kalah dengan Jerman dan Perancis, diturunkan ke peringkat kedua di dunia. Shinkansen Jepang juga kehilangan sejumlah besar di luar negeri, pasar. Tanaka Koichi juga terus menghela nafas. Kami, keluarga Ito, memiliki proporsi saham yang berbeda di perusahaan yang Anda sebutkan. Mereka kesepian, dan aset kami juga menyusut. Ini memang masalah yang sangat serius. Takehiko Ito membenci kenyataan bahwa besi tidak sekuat baja dan berkata, tidak hanya itu, yang paling penting adalah generasi muda kita di Jepang saat ini sangat kurang dalam kreativitas. Lihatlah Tiongkok selama bertahun-tahun, sejumlah besar perusahaan internet kelas dunia telah lahir, seperti Tencent, Alibaba, Tutiao, JD.com dan Pinduoduo, serta drone DJI, yang menyumbang lebih dari 70% pasar drone dunia. Sebaliknya, di Jepang, belum ada perusahaan internet berpengaruh yang lahir pada tahun-tahun ini. Jika kita terus berkembang seperti ini, kita akan kehilangan semua keuntungan. Tanaka Hiroshi mengangguk. Sebaliknya, keluarga-keluarga terkemuka Tiongkok, seiring dengan perkembangan dan kemajuan semua lapisan masyarakat di Tiongkok, kekayaan dan pengaruh mereka juga terus meningkat. Mereka sekarang memiliki kemampuan untuk secara langsung menantang Eropa dan Amerika Serikat. Saya sama sekali tidak menganggap serius perusahaan Jepang. Itu saja, Takehiko Ito berkata dengan sedih. Sebelumnya, mereka masih mengejar kita. Tapi dalam sekejap, mereka melampaui kita dan mengejar Amerika Serikat, tapi kita tertinggal jauh oleh mereka. Sedemikian rupa sehingga jika kita ingin membuat terobosan dalam bisnis, kita harus menyenangkan keluarga Tionghoa. Hal ini sejalan dengan pepatah Tiongkok kuno, 30 tahun di timur Hedong, 30 tahun di barat Heksi. Berbicara tentang hal ini, Takehiko Ito berkata dengan serius, justru karena kita mengalami stagnasi dan Tiongkok berkembang pesat, maka kita sekarang perlu terikat erat dengan keluarga-keluarga terkemuka Tiongkok. Kerjasama dengan keluarga Su ini akan bagi kami, ini adalah hal yang penting, sangat penting dan tidak dapat hilang. Tanaka Koichi buru-buru mengangguk dan berkata, Presiden, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik. Perekonomian Jepang lesu dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai chaebol top Jepang, kekuatan keluarga Ito terus melemah. Berbagi kebingungan yang sama dengan mereka, ada keluarga besar lainnya di Jepang, keluarga Takahashi. Kedua keluarga tersebut kini secara aktif mencari titik-titik terobosan, sehingga mereka semua menaruh harapan mereka pada keluarga-keluarga terkemuka di Tiongkok. Sebagai keluarga teratas di Tiongkok, pengaruh keluarga Su terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan seiring pesatnya perkembangan perekonomian Tiongkok, kekuatan keluarga Su juga meningkat drastis. Fokus keluarga Su dalam beberapa tahun terakhir adalah mempertahankan dan memantapkan pasar dalam negeri. Setelah mengukuhkan status keluarga pertama di dalam negeri, baru 2 tahun terakhir ini mulai mengalihkan perhatiannya ke luar negeri. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, banyak keluarga dan chaebol Jepang yang ingin mengembangkan kerjasama yang mendalam dengan keluarga Su. Dalam 10 tahun terakhir, perdagangan impor dan ekspor Tiongkok terus tumbuh, permintaan pengiriman meningkat, dan pembangunan serta pengembangan pelabuhan berlangsung pesat.
Tiongkok kini merupakan 7 dari 10 pelabuhan teratas di dunia dalam hal keluaran. Perdagangan global saat ini sangat bergantung pada pelayaran, sebagian besar minyak, biji, dan berbagai barang bergantung pada transportasi laut. Misalnya, hampir seluruh minyak di Asia Timur dan Tenggara diangkut ke pelabuhan dari Timur Tengah dengan kapal tanker raksasa. Biji besi di seluruh Asia Timur dan Tenggara juga bergantung pada sejumlah besar kapal kargo raksasa yang dikirim dari Australia dan Brasil. Keluarga Su telah menjalankan bisnis pelabuhan selama bertahun-tahun dan memiliki industri sendiri serta saham di pelabuhan-pelabuhan utama domestik. Sekarang mereka sedang bersiap untuk membangun perusahaan pelayaran terbesar di Asia dan membangun armada pelayaran terbesar di Asia, yang dapat menandingi sumber dayanya. Pelabuhan domestik yang telah mereka bangun saling melengkapi. Untuk membangun armada pelayaran terbesar di Asia, keluarga Su tidak hanya berinvestasi besar-besaran, tetapi juga bersiap untuk bekerja sama secara mendalam dengan konsorsium dari Jepang dan Korea Selatan, memberi mereka bagian tertentu dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara mendalam. Alasan utama mengapa kami ingin memenangkan hati konsorsium Jepang dan Korea adalah karena Jepang dan Korea Selatan sama-sama merupakan negara maju dan memiliki permintaan pengiriman yang sangat besar. Selain itu, pelabuhan Busan di Korea Selatan, pelabuhan Tokyo di Jepang, dan pelabuhan Yokohama semuanya sudah lama berdiri, pelabuhan besar di Asia. Jika keluarga Su dapat mengambil alih sumber daya pelabuhan ini, maka perusahaan pelayaran yang dipimpin oleh keluarga Su akan mampu mengendalikan jalur pelayaran seluruh Asia Timur sampai batas tertentu, dan margin keuntungan di masa depan akan meningkat menjadi besar. Konsorsium Jepang dan Korea sangat heboh dengan kabar tersebut. Mereka semua berharap bisa menjalin kerjasama dengan keluarga Su dan kemudian menaiki kapal keluarga Su. Di Jepang sendiri, setidaknya ada belasan keluarga dan kelompok keuangan yang berharap bisa bekerja sama dengan keluarga Su. Di antara mereka, yang paling kuat adalah keluarga Ito dan keluarga Takahashi. Bab 848. Sore harinya, Ye Chen memecat hampir setengah dari seluruh staf farmasi Kobayashi dengan tindakan yang menghancurkan. Awalnya, orang-orang di Kobayashi Pharmaceutical berpikir untuk melakukan pemogokan untuk melawan Ye Chen, tetapi tanpa diduga, Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan memecat mereka semua, tidak meninggalkan siapapun. Kejadian ini menyebabkan gempa besar di komunitas bisnis Jepang. Pertama-tama, tidak ada yang menyangka Kobayashi Pharmaceutical yang berkembang sangat baik akan berpindah tangan. Kini 90% sahamnya telah dialihkan ke pihak China dan menjadi perusahaan China. Kedua, tidak ada yang menyangka bahwa setelah Kobayashi Pharmaceutical menjadi perusahaan Tiongkok, ia akan memecat setengah dari karyawannya sekaligus. Di Jepang, selain bangkrut, sangat sedikit perusahaan yang tiba-tiba memecat begitu banyak orang. Terutama perusahaan manufaktur seperti Kobayashi Pharmaceutical dengan hampir 10.000 karyawan. Jika Anda memecat setengah dari mereka sekaligus, Anda memecat orang. Selain itu, kecuali karyawan di posisi produksi, semua posisi R&D, promosi, dan penjualan dihilangkan sama sekali. Metode operasi seperti ini membuat semua orang merasa luar biasa. Dalam pandangan mereka, cara PHK seperti ini sama saja dengan menghapuskan pencaksilat. Tapi Ye Chen tidak peduli. Yang dia butuhkan bukanlah merek Kobayashi Pharmaceutical, maupun reputasi dan hak paten Kobayashi Pharmaceutical. Yang dia butuhkan hanyalah lini produksi Kobayashi Pharmaceutical. Selama Kobayashi Pharmaceutical memproduksi bubuk Jiuxuanwei sendiri sesuai dengan kebutuhannya sendiri, itulah nilai terbesar Kobayashi Pharmaceutical pada tahap ini. Orang-orang yang tersisa di Kobayashi Pharmaceutical yang belum dipecat semuanya adalah penanggung jawab lini produksi. Segera setelah itu, Ye Chen segera mengadakan pertemuan di Kobayashi Pharmaceutical dan menunjuk Wei Liang sebagai General Manager Kobayashi Pharmaceutical dan Ichiro Kobayashi sebagai Wakil General Manager. Pada saat yang sama, Ye Chen juga memberikan peringatan yang sangat jelas kepada sisa orang yang bertanggung jawab atas lini produksi. Kalian yang bertanggung jawab atas lini produksi, dengarkan. Jika Anda bekerja untuk seks dengan jujur, dengarkan saya dan lakukan apa yang saya perintahkan, maka pekerjaan Anda dapat dipertahankan, dan penghasilan Anda juga dapat terjamin. Yang bisa saya janjikan kepada Anda adalah jika Anda mengikuti ** dengan jujur, saya akan memastikan bahwa penghasilan Anda tidak akan pernah lebih rendah dari sebelumnya. Karena itu, Ye Chen mengganti topik pembicaraan dan berteriak dengan tegas, tapi
Jika ada di antara Anda yang berani mempermainkan saya atau berani menghadapi saya, maka maafkan saya akan segera mengeluarkan Anda dari Xiaolin Pharmaceutical. Ketika semua orang yang tinggal di belakang mendengar ini, mereka langsung bertingkah seperti anjing liar yang jinak dan sejujurnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saat orang sedang marah, semua orang ingin berkelahi, karena merasa ketika semua orang terikat, Ye Chen tidak akan berani melakukan apapun pada dirinya sendiri. Lagi pula, dia tentu tidak ingin Kobayashi Pharmaceutical tiba-tiba menjadi lumpuh. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah Ye Chen sama sekali tidak bermain sesuai rutinitas. Sebelum semua orang bisa berkumpul untuk melawannya, dia sudah mengusir setengah dari mereka. Hal ini segera menjerumuskan seluruh warga yang digusur dan keluarganya ke dalam krisis ekonomi yang serius. Oleh karena itu, bagaimana mungkin orang-orang yang tersisa berani berpikir untuk melakukan kesalahan? Mampu mempertahankan pekerjaan ini dan memastikan bahwa gajinya tidak lebih rendah dari sebelumnya adalah untuk memastikan bahwa kehidupan keluarga mereka tidak akan terpengaruh sama sekali, yang membuat mereka sepenuhnya santai, nada. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa memiliki niat untuk berkonfrontasi? Akibatnya, semua orang dengan cepat menyatakan penyerahan diri mereka dan memutuskan untuk terus bekerja di farmasi Xiaolin milik Ye Chen. Ye Chen mengangguk puas dan berkata kepada Ichiro Kobayashi, mulai hari ini, Anda harus bekerja sama dengan Wei Liang untuk menyesuaikan kembali semua rencana produksi Kobayashi Pharmaceutical, menghentikan semua produksi obat Kobayashi Pharmaceutical sebelumnya, dan sepenuhnya beralih ke produksi 9 Xuanwei bubuk. Apakah kamu mengerti? Ichiro Kobayashi buru-buru mengungkapkan ketulusannya, Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan Tuan Wei. Wei Liang berkata kepada Ye Chen saat ini, Tuan Ye, kapasitas produksi Xiaolin Pharmaceutical masih sangat kuat. Jika produksi Jiuk Xuanwei San dimulai sepenuhnya, permintaan bahan baku Jiuk Xuanwei San akan sangat besar. Kita harus melakukan ini bersiaplah terlebih dahulu, jika tidak, jika bahan baku produksi tidak mencukupi, kapasitas produksi akan sangat dibatasi. Ye Chen mengangguk dan berkata, saya akan mengurus bahan mentahnya. Ketika dia mengatakan ini, Ye Chen sedang memikirkan Qin Gang, kepala keluarga Qin yang berada jauh di Jinling. Keluarga Qin awalnya memulai dari bisnis bahan obat. Apalagi Qin Gang juga dipercaya oleh Ye Chen, sehingga Ye Chen siap menyerahkan seluruh bisnis bahan baku dan obat-obatan kepadanya. Kemudian, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Gang. Saat panggilan tersambung, Qin Gang sedang makan. Melihat bahwa panggilan itu dari Ye Chen, dia berkata dengan sangat hormat, Tuan Ye, mengapa Anda punya waktu untuk menelepon saya? Ye Chen tersenyum dan bertanya, Tuan Qin, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Qin Gang berkata dengan hormat, Tuan Ye, jangan ragu untuk bertanya. Ye Chen berkata, berapa persediaan bahan obat tahunan keluarga Qin Anda saat ini? Qin Gang berpikir sejenak dan berkata, tahun lalu, keluarga Qin kami memproduksi lebih dari 200.000 ton berbagai bahan obat, memasok lebih dari 30 perusahaan farmasi, besar dan kecil, di seluruh negeri. Ye Chen bersenandung dan bertanya lagi, bisakah kita memasok 1 juta ton setahun? Qin Gang berseru, 1 juta ton. Tuan Ye, 1 juta ton hampir sama dengan total hasil tahunan bahan obat nabati di 3 provinsi timur. Total hasil tahunan kami di negara ini juga lebih dari 10.000 ton. Yang terbesar perusahaan bahan obat di dalam negeri, dapat memproduksi 700.000 hingga 800.000 ton per tahun. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah Anda yakin dapat memasok 1 juta ton setahun? Qin Gang berkata, Tuan Ye, semua bahan obat ada di tangan petani di seluruh negeri. Selama dibeli, 1 juta ton bukanlah masalah besar. Kuncinya adalah saya tidak memiliki saluran untuk mencerna begitu banyak bahan obat. Sebenarnya, secara pribadi, saya berharap bisa memakannya setiap tahun. Jual lebih banyak bahan obat, tapi kuncinya adalah menemukan pembeli yang cukup kuat. Ye Chen tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya telah mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical Jepang. Dalam waktu dekat, seluruh kapasitas produksi Kobayashi Pharmaceutical akan siap melayani saya, dan saya juga berencana untuk terus memperluas lini produksi. Tahun ini saya akan mengkonsumsi 1 juta ton bahan obat bukanlah masalah besar, saya percaya kepada Anda, jika Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya, maka saya akan memberikan Anda pesanan pasokan 1 juta ton bahan obat.
Ketika Qin Gang mendengar ini, dia melompat kegirangan dan berdiri dari kursi makan. Dia melemparkan mangkuk dan sumpit ke tanah tanpa peduli. Dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, kamu mengatakan yang sebenarnya. Ye Chen tersenyum dengan tenang, kapan aku, Ye Chen, berbohong padamu? Qin Gang segera sangat gembira, sangat bersemangat sehingga dia sangat bersemangat. Dia sangat bersemangat dan berpikir dalam hati, jika Tuan Ye benar-benar dapat mencerna 1 juta ton bahan obat dari keluarga Qin setiap tahun, itu akan setara dengan meningkatkan bisnis keluarga Qin secara langsung. Dengan cara itu, keluarga Qin bukankah kekuatanku akan meningkat pesat? Dan impianku untuk merevitalisasi keluarga Qin dapat dengan mudah terwujud. Pada saat ini, dia hampir menganggap Ye Chen sebagai orang tua yang terlahir kembali dari seluruh keluarga Qin, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye. Karena Anda sangat menghargai Qin dan bersedia menarik Qin, maka Qin tidak akan pernah memberikannya. Anda menahanku. Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak bahan obat yang kamu inginkan, aku pasti akan membelikannya untukmu bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku. Dan aku pasti akan memberimu kualitas terbaik dan harga terendah. Bab 849. Setelah Qin Gang menutup telepon, Aok Sue Qin di sampingnya buru-buru bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, apa yang Tuan Ye katakan ketika dia meneleponmu? Qin Gang, yang masih dalam keadaan bersemangat dan tidak bisa melepaskan diri, membutuhkan beberapa detik untuk kembali sadar dan berkata dengan penuh semangat, Aok Sue. Keluarga Qin kita akan menemukan peluang besar. Aok Sue bertanya dengan heran, Ayah, peluang besar macam apa ini? Qin Gang sangat bersemangat sehingga dia bahkan berbicara sedikit gemetar, berkata, ini Tuan Ye. Tuan Ye telah mencaplok Kobayashi Pharmaceutical Jepang dan berkata bahwa selanjutnya, biarkan keluarga Qin kami memberi dia persediaan bahan mentah dan obat-obatan bahan, dan permintaan tahunan hampir 1 juta ton. Ya Tuhan, Qin Aok Sue berseru kaget, 1 juta ton. Keluarga kami hanya memiliki persediaan sekitar 200.000 ton setahun, bukan? Ya, Qin Gang berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye meminta kami untuk memasok 1 juta ton setahun, dan pendapatan keluarga Qin kami segera berlipat ganda. Bukankah ini peluang yang bagus? Aok Sue mengangguk berulang kali dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Ye benar-benar sangat memperhatikan keluarga kami. Dia memikirkan kami dalam segala hal. Dia telah banyak membantu kami, dan kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya. Qin Gang juga berkata dengan sangat setuju, Tuan Ye adalah orang tua yang terlahir kembali dari keluarga Qin kita. Apakah keluarga Qin dapat bangkit di masa depan sepenuhnya bergantung pada Tuan Ye? Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Aok Sue dan menghela nafas. Aok Sue, Tuan Ye benar, keluarga kami memiliki kebaikan yang begitu besar, dan dia akan selalu menjagamu seperti ini, kamu harus berpegang erat-erat. Aok Sue Qin tahu apa arti kata-kata ayahnya. Dia tahu bahwa ketika ayahnya memintanya untuk berpegang erat, dia sebenarnya ingin dia membuat kemajuan besar dengan Tuan Ye lebih awal. Dia tiba-tiba berkata dengan rasa malu, Ayah, ada banyak hal yang tidak bisa aku pikirkan begitu saja. Bagaimanapun, Tuan Ye adalah pria yang sudah menikah. Meskipun aku menyukainya, aku masih terlalu ingin melakukannya. Qin Gang mengangguk, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Aok Sue, jika tidak, kamu akan bertanggung jawab untuk memasok bahan obat untuk guru Ye mulai sekarang. Bagaimanapun, kamu akan lulus musim panas ini dan akan segera memasuki masa magang. Baiklah, sebaiknya kamu juga layani pabrik farmasi Tuan Ye dengan sepenuh hati. Dengan cara ini Anda dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk bergaul dengan Tuan Ye. Aok Sue berpikir sejenak, dan segera mengangguk, baiklah ayah. Seperti Nanako Ito, dia sudah menjadi senior tahun ini. Pada dasarnya tidak ada kelas di semester kedua tahun terakhir saya, setelah tahun baru pada dasarnya saya akan memasuki masa magang. Pada saat itu, hampir semua siswa senior harus mencari tempat kerja untuk memulai magang, tidak terkecuali Aok Sue. Dia belajar keuangan dan manajemen di Sekolah Tinggi Keuangan dan Ekonomi Jinling. Dia diminta untuk bekerja sama dengan Ye Chen, dan kebetulan dia adalah rekan profesionalnya. Memikirkan hal ini, Aok Sue Qin tidak bisa tidak menantikannya.
Ia sendiri selama ini merasa sedih karena tidak memiliki kesempatan untuk sering bergaul dengan Ye Chen. Jika ia harus berurusan dengan Ye Chen untuk urusan pekerjaan di kemudian hari, berarti ia akan sering mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Ye Chen. Ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Tokyo, Jepang saat ini. Setelah Ye Chen membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, eksekutif senior yang tersisa dari Xiaolin Pharmaceutical menjadi jujur seperti domba. Ichiro Kobayashi juga bekerja sama dengan Paul untuk menyelesaikan pengalihan dan perubahan saham Kobayashi Pharmaceutical di departemen komersial lokal di Tokyo. Kini, 90% saham Kobayashi Pharmaceutical dimiliki oleh Jiuxuan Pharmaceutical. Karena pekerjaan produksi Kobayashi Pharmaceutical selanjutnya sangat penting, Ye Chen belum bisa meninggalkan Tokyo. Dia ingin memastikan bahwa semua lini produksi Kobayashi Pharmaceutical dengan lancar diubah ke Jiuxuan Weisan sebelum meninggalkan Jepang. Oleh karena itu, lini produksi pertama yang menyelesaikan konversi adalah lini produksi Kobayashi Pharmaceutical di Tokyo. Ye Chen meminta Wei Liang untuk mendata seluruh inventaris bahan obat di Xiaolin Pharmaceutical, menghitung semua bahan obat yang dapat digunakan untuk memproduksi bubuk Jiuxuan Wei, lalu menghitung berapa banyak bahan obat lain yang dibutuhkan berdasarkan kapasitas produksi Tokyo, garis produksi. Setelah menghitung permintaan, dia segera mengirimkan daftarnya ke Qin Gang, memintanya segera membuat pengaturan untuk menyiapkan semua bahan obat secepatnya, dan kemudian segera mengangkutnya ke Tokyo dengan transportasi udara. Pada saat yang sama, Wei Liang juga harus menghitung bahan obat yang dibutuhkan oleh beberapa jalur produksi lain dan mengirimkannya ke Qin Gang satu demi satu, sehingga Qin Gang dapat menyiapkannya dan kemudian mengirimkan bahan obat yang telah disiapkan ke basis produksi lain. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen dan rombongan yang dipimpin oleh Ichiro Kobayashi tiba di villa mewah satu lantai milik keluarga Kobayashi di pusat kota Tokyo. Awalnya Zeke Chen telah mengatur sebuah hotel untuk Ye Chen, namun karena undangan hangat dari Ichiro Kobayashi, Ye Chen membuat keputusan sementara untuk tinggal sementara di rumah Ichiro Kobayashi. Villa berlantai datar milik Ichiro Kobayashi ini merupakan seluruh lantai paling atas dari sebuah bangunan berlantai 80. Luas lantai dalam ruangannya saja ribuan meter persegi, sangat mewah, dan juga memiliki akses eksklusif ke seluruh teras atap dan teras atapnya sendiri. Helipad, kolam renang tanpa batas di langit bisa dikatakan sebagai kemewahan tertinggi. Setelah malam tiba, Ye Chen mandi, memanggil istrinya Xiao Churan untuk melaporkan bahwa dia aman, dan kemudian berdiri sendirian di teras besar di lantai paling atas, memandangi pemandangan malam Tokyo yang ramai, pikirannya berpacu. Kobayashi Pharmaceutical adalah bagian penting dari akumulasi energinya. Jika Kobayashi Pharmaceutical berhasil mengubah produksi dan memproduksi Jiuxuan Weisan sepenuhnya untuk dirinya sendiri, Jiuxuan Weisan akan dipasarkan ke seluruh dunia dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, Ye Chen telah berpikir jernih bahwa harga Jiuxuan Wei Powder di pasar domestik tidak akan pernah dinaikkan untuk diberikan kembali kepada orang-orang di dalam negeri dengan kinerja biaya terbaik, tetapi harga di luar negeri harus melonjak. Harga jual terminal retail setidaknya harus 2 hingga 3 kali lebih dari 100 yuan. Itu hampir $60 per kotak. Dengan cara ini, keuntungan bersih setiap kotak setidaknya berjumlah $30 AS. Karena Jiuxuan Weisan dapat sangat meringankan dan mengobati banyak penyakit dan ketidaknyamanan perut, ini pasti akan menjadi obat yang wajib dimiliki setiap rumah tangga di masa depan. Oleh karena itu, Ye Chen memperkirakan pendapatan Jiuxuan Pharmaceutical di masa depan akan melonjak dengan sangat cepat. Mungkin Anda bisa menghasilkan puluhan miliar setahun, dan itu tetap dolar AS. Jika kami mengembangkan beberapa kategori lain, itu akan menghasilkan banyak uang. Ye Chen bukanlah orang yang rakus, alasan utama mengapa dia tidak sabar untuk menghasilkan lebih banyak uang adalah karena dia berharap dapat meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan secepat mungkin. Balas dendam besar orang tua belum terbalas banyak keluarga di Yanjing, dipimpin oleh keluarga Su, yang membentuk aliansi anti-Ye, semuanya harus membayar harga atas kematian orang tua mereka. Bahkan keluarga Ye memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal dalam masalah ini. Ye Chen tahu betul bahwa jika dia ingin melawan seluruh keluarga Yanjing dan membuat mereka menyerah padanya, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya. Jika suatu hari, dia bisa kembali ke Yanjing seperti naga yang menyeberangi sungai, maka semua keluarga di Yanjing akan gemetar di hadapannya. Bab 850. Kyoto adalah kota yang berjarak ratusan kilometer dari Tokyo.
Rumah besar keluarga Ito yang berusia seabad terletak di pusat kota Kyoto. Kediaman keluarga Ito berada di sebelah Kastil Nijo, kediaman Oda Nobunaga, salah satu dari 3 pahlawan periode negara berperang di Jepang. Meski luasnya sedikit lebih kecil dari Kastil Nijo, namun luas keseluruhannya lebih besar dari satu keluarga terbesar, Villa di Yanjing. Masih banyak lagi. Di sekeliling mansion terdapat parit yang digali pada masa perang, yang masih memiliki tugas penting untuk menjaga mansion. Di tembok kota, sistem pengawasan 360 derajat dipasang untuk memastikan bahwa mansion tidak akan diserang oleh siapapun. Di balik tembok kota yang menjulang tinggi, terdapat pengawal bersenjatakan peluru tajam. Bangunan-bangunan di dalam mansion semuanya merupakan bangunan kayu khas Jepang, masing-masing berusia setidaknya 100 tahun. Di halaman terdapat puluhan pohon kuno yang berusia ratusan tahun, ditambah dengan belang-belang dan tak terhitung jumlahnya. Ukiran batu terlihat antik dan penuh pesona. Saat ini, di halaman yang luas, seorang gadis cantik sedang duduk sendirian di kursi roda sambil menatap ke langit yang berkabut. Si cantik ini adalah wanita tertua dari keluarga Ito, Nanako Ito. Dia saat ini sedang menunggu salju pertama tahun ini di Kyoto. Dulu, salju di Kyoto akan turun lebih awal, namun musim dingin kali ini merupakan pengecualian. Meskipun musim dingin tahun ini sangat dingin, dan sangat dingin setiap hari, namun tidak ada hujan salju yang membawa keberuntungan. Sebelumnya hari ini, Departemen Meteorologi Regional Kinki mengeluarkan peringatan salju lebat, mengatakan bahwa salju lebat akan turun di Kyoto malam ini. Nanako Ito menyukai hari-hari bersalju, jadi dia menunggu di halaman lebih awal. Namun hingga larut malam, masih belum ada jejak salju tebal, langit sangat berkabut, tidak ada bintang yang terlihat, bahkan garis bulan pun tidak terlihat jelas. Kepala pelayan rumah Ito memandang Nanako Ito dari kejauhan untuk waktu yang lama. Melihat hari sudah larut, dia berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, "Nona, ini sudah larut. Sepertinya salju tidak akan turun malam ini. Cuacanya terlalu dingin, sebaiknya kamu kembali ke kamarmu dan istirahat lebih awal." Nanako Ito memandangi bulan kabur di langit dan berkata dengan lembut, "Karena ramalan cuaca mengatakan demikian, masih ada harapan. Watanabe-san, tolong kembali dan istirahat dulu, dan jangan khawatirkan aku." Pramugara pertama menghela nafas pelan dan berkata dengan sedih, "Nona, mengapa Anda tidak kembali dan istirahat dulu? Saya akan mengatur agar pelayan saya tinggal di sini. Jika turun salju, saya akan membiarkan pelayan saya memberitahu Anda sesegera mungkin." Ito Nanako tersenyum ringan dan berkata, "Saya menonton di sini karena saya ingin melihat kepingan salju pertama jatuh dari langit dan merasakan sensasi kepingan salju pertama yang mencair di wajah saya. Jika saya menunggu sampai salju turun, jika Anda keluar lagi, kamu akan kehilangan kesenangan ini." Kepala pelayan berkata dengan tergesa-gesa, "Tapi sekarang sudah dingin. Suhunya semakin rendah. Jika Anda tinggal di luar dalam waktu lama, Anda akan masuk angin." "Tidak masalah," Ito Nanako berkata sambil tersenyum, "aku akan menunggu sampai jam 12. Terlepas dari apakah turun salju atau tidak, aku akan kembali ke kamar dan berendam di sumber air panas. Jangan khawatir, Watanabe-san. Meski saya cedera, kebugaran fisik saya masih relatif kuat. Jika suhu lebih dingin, tidak akan berdampak apapun pada saya." Pramugara tertua mengangguk tak berdaya dan berkata dengan hormat, "Saya ada di dekat sini. Nona, tolong hubungi saya kapan saja jika Anda butuh sesuatu." Nanako Ito terkekeh, dan berkata, "Oke Watanabe-san, terima kasih." Kepala pelayan dengan hati-hati mundur ke kejauhan, dan Nanako Ito terus melihat ke langit. Entah kenapa, kemunculan Ye Chen seolah tiba-tiba muncul di langit malam yang mendung. Hatinya tiba-tiba terasa seperti hangatnya musim semi yang bermekaran, dan dia berpikir dalam hati, "Junye, aku ingin tahu apakah di Jinling sedang turun salju. Aku ingin tahu apakah kamu juga sedang melihat langit malam di atas kepalamu sekarang. Aku tidak tahu, apakah kamu sudah memikirkanku." Saat dia berpikir liar, telepon di sakunya tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa Tanaka Koichi lah yang menelepon. Dia segera membuang pikirannya, menjawab telepon dan berkata sambil tersenyum, "Tanaka-san, kenapa kamu meneleponku selarut ini?" Tanaka Koichi menghela nafas dan berkata, "Nona, terjadi sesuatu hari ini. Presiden sangat marah. Dia baru saja menghancurkan banyak porselen dan barang antik di rumah." Ito Nanako merasa cemas dan buru-buru bertanya, "Tanaka-san, apa yang terjadi?"
Apakah ayah menemui masalah? Tanaka Koichi berkata, hari ini, Presiden membawa saya ke Kobayashi Pharmaceutical untuk menandatangani perjanjian kepemilikan saham dengan Dewan Direksi Kobayashi Pharmaceutical. Setelah perjanjian ditandatangani, Presiden memerintahkan staf keuangan untuk mentransfer $4 ke rekening Kobayashi Pharmaceutical. Ketika Ito Nanako mendengar ini, dia bertanya dengan bingung, bukankah ayah selalu ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical? Hari ini, dia mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi mengapa kamu marah? Tanaka Koichi berkata dengan sangat tidak berdaya, sebelum Presiden memerintahkan staf keuangan untuk membayar uang tersebut, dia tidak tahu bahwa Kobayashi Pharmaceutical sebenarnya telah berpindah tangan. Berganti pemilik, Ito Nanako bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Bukankah itu berarti Jiro Kobayashi menghilang? Mungkinkah dia kembali lagi? Tidak, Tanaka Koichi menjelaskan, bukan karena Kobayashi Jiro telah kembali, tapi saudara laki-laki Kobayashi, Ichiro Kobayashi, yang konon sudah lama mati, tiba-tiba hidup kembali. Ah, Nanako Ito berkata dengan kaget, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa semakin memahamimu? Hei, Koichi. Tanaka menghela nafas dan berkata, ini bukan apa-apa. Kuncinya adalah, sebagai pewaris tunggal Kobayashi Pharmaceutical, Ichiro Kobayashi mengalihkan 90% saham Kobayashi Pharmaceutical ke perusahaan farmasi China bernama Jiuxuan Pharmaceutical. Petik 2. Ito Nanako berkata dengan heran, bukankah ayah saya berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical 30? Masuk akal jika Kobayashi Ichiro hanya memiliki 70% saham Kobayashi Pharmaceutical. Bagaimana dia bisa mentransfer 90% sahamnya ke perusahaan China? Petik 2. Tanaka Koichi berkata sambil menghela nafas, inilah sebabnya Presiden sangat marah. Dia menandatangani perjanjian kepemilikan saham dengan penjabat ketua Kobayashi Pharmaceutical Masayoshi Kobayashi. Setelah penandatanganan selesai, pembayaran dilakukan. Tapi Ichiro Kobayashi kembali, yang berarti bahwa perjanjian kepemilikan saham yang ditandatangani oleh Masayoshi Kobayashi tidak sah. Nanako Ito mengangguk sedikit dan berkata, jadi, rencana ayahku untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical tidak membuahkan hasil. Bukan hanya rencananya gagal, Tanaka Koichi mengeluh, ketua Jiuxuan Pharmaceutical dengan jelas mengatakan kepada Presiden bahwa dia tidak akan mengembalikan 1 sen pun dari $4 yang dikirimkan oleh Ito Co. Ltd. ke Kobayashi Pharmaceutical. Petik 2. Ito Nanako berseru, bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Tindakan membeli saham adalah transaksi ekuitas. Saat kita membayar uangnya, pihak lain harus membayar saham yang bersangkutan. Jika pihak lain tidak bersedia membayar sahamnya, maka uangnya dikembalikan ke jalur semula dan bahkan ganti rugi pun harus dibayar. Mengapa pihak lain tidak memberi kita saham dan memotong uang kita? Bukankah ini terlalu banyak? Apakah dia tidak tahu hukum Jepang kita? Tanaka Koichi berkata dengan sangat tertekan saat ini, Nona, pihak lain hanyalah penjahat. Gangster penjahat. Ito Nanako mengerutkan kening, dengan karakter ayahku, mustahil baginya untuk rela menderita kerugian karena menjadi bisu, kan? Apakah dia tidak punya tindakan pencegahan? Tanaka Koichi menghela nafas panjang, tentu saja Presiden tidak ingin kehilangan kebodohannya. Dia awalnya ingin bertarung dengan pihak lain, tapi aku menghentikannya. Orang itu, aku takut Presiden tidak boleh menyinggung perasaannya. Oh, ngomong-ngomong tentang orang ini, Nona, Anda juga kenal dia. Aku juga mengenalnya. Nanako Ito bertanya dengan heran, siapa itu? Tanaka Koichi berkata, pelatih Kin Aoksue, Ye Chen, yang melukai Tuan Yamamoto Kazuki dengan satu telapak tangan. Apakah itu Tuan Ye Chen? Ketika Ito Nanako mendengar ini, dia berseru dengan semangat dan berkata, Ye Chen Kun datang ke Jepang. Bersambung.